dan kepada Bapak Ibu yang hadir baik di kampus maupun hadir secara virtual, kami ucapkan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih. Saya Dian mohon pamit. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang semua terhormat baik di Zoom meeting maupun di ruang rapat ini. Ada Bapak Roid selaku Ketua Kadin Sidoarjo, Pak Iko dari UKM Dunia, Mas Jamal dari ACT, Bu Sofia dari DPR Delta Arta, serta yang paling terhormat Bapak Indra Nur Fauzi. Ya, ini yang kita akan mintakan semacam solusi gitu ya terhadap apa yang dihadapi oleh UMKM di waktu-waktu sekarang ini, apalagi sudah setahun lebih lah kita mengalami kondisi COVID. Terus bagaimana solusinya, kita menghadirkan Pak Indra Fauzi juga selaku ketua ataupun pengurus IKA UNER, Pak Indra ya. Ini Bapak semuanya, Pak Indra ini adalah wakil ketua bidang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan MEK PP Muhammadiyah. Bapak semuanya, yang terpenting adalah networking-nya. Saya tahu Pak Indra ini di mana-mana networking-nya, jadi saya yakin punya solusi dan juga pas gitu ya. Kadin Sidoarjo ini mengundang Pak Indra untuk menyampaikan seperti apa ini gambaran ataupun langkah-langkah yang real ya, yang bisa kita lakukan agar UMKM tetap bisa survive. Tadi kata Pak Ikut, bukan UKM menengah atau kecil, tapi mendunia. Bagaimana ini solusi dari Pak Indra? Beliau banyak channeling, banyak networking, itu yang penting biar kemudian semua bisa menjadi mendunia. Baik semuanya, itu pengantar dari saya. Waktu dan tempat kami sampaikan pada Pak Indra Nur Fauzi. Tidak usah lama-lama kalau dengan UMKM, poin-pointernya yang jelas Pak Indra. Kalau yang panjang lebar itu kan dengan dosen, dengan mahasiswa Pak. Kalau dengan UMKM, singkat-singkat penting aplikatif. Bagaimana caranya gitu Pak Indra. Monggo Pak Indra, silakan. Terima kasih Dr. Sigit dari UMSIDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo, Pak Roid, Pak Iko Sukma, founder dari UKM Dunia, Pak Jamal dari ACT, Pak Rektor walaupun sudah meninggalkan tempat, Pak Rektor UMSIDA dan jajaran pimpinan di UMSIDA, Ibu Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini dari Kadin dan dari yang lainnya. Pertama mungkin saya mau sampaikan, saya ini kalau tadi sebut pengurus IKA UNER ini periode lalu. Kalau saya itu pensiunan Mas. Jadi Pak Sigit saya ini udah pensiun sebenarnya di IKA UNER. Tapi kalau sebagai anggota itu nggak ada pensiunnya, karena kita harus mengakui di mana tempat kita belajar, dan disitulah kita sebenarnya ya sama, kita itu menjadi murid siapa itu ya seterusnya akan menjadi murid dari guru-guru kita. Nggak ada selesainya itu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati,
Saya diminta memang bicara oleh Pak Ketua Kadin membahas tentang UMKM, dan memang ini core-nya di Sidoarjo. Sejak dulu Sidoarjo dikenal sebagai pusatnya UMKM. Memang mungkin beberapa tahun terakhir ketika peta ekonominya berubah, maka Sidoarjo juga posisi UMKM-nya agak bergeser. Kenapa? Ya dulu UMKM kita di Sidoarjo ini cukup mendunia dengan berbagai sentranya, ada logam di Ngingas, ada kulit di mana itu Tanggulangin, kemudian UMKM sektor pangan dan sebagainya juga ada. Sayangnya kemudian persaingan yang berubah yang kita tidak bisa menyesuaikan atau dengan kondisi persaingan ini yang akan mengubah peta. Jadi Bapak sekalian, saya akan mengawali, saya akan memang pesannya Pak Sigit tadi saya akan singkat. Satu, karena ketika bicara bisnis maka itu action, bukan ngobrol, bukan diskusi. Kalau diskusi itu urusannya Umsida. Jadi kita jangan mengambil tanahnya Umsida untuk diskusi. UMKM tetap berada di UMKM. Kedua, alasan saya adalah prokes, protokol kesehatan. Nah, kalau dalam pertemuan ini kan tidak boleh lebih dari 2 jam. Setahu saya ketika kita offline seperti ini. Saya akan mengawali bahwa kondisi saat ini saya tidak bicara menakut-nakuti, tapi sebenarnya sejak awal pandemi 2020 saya sudah menyampaikan ke dalam beberapa kali sesi ini akan agak panjang, tapi insya Allah kita berharap, walaupun saya sampai waktu agak panjang, tapi kita berharap akan lebih pendek. Tapi kita harapan kita akhir tahun ini bisa berubah. Kenapa? Kami berangkat dari studi tentang kondisi SARS di Hong Kong. Kondisi ekonomi Hong Kong itu dan Cina serta Taiwan waktu itu. Setelah SARS itu pulihnya butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Nah, dia akan kemudian kembali kondisinya agak normal. Kira-kira pattern seperti ini juga terjadi di banyak hal dalam kondisi pandemi. Apa efeknya? Memang ya kita udah tahu akhir 2020 ekonomi dunia kontraksi minus sekitar 4% ya. Kemudian ekonomi nasional juga seperti itu. Dari rencana tumbuh 5% kita malah kontraksi sekitar 2%-an di mana di Indonesia. Kemudian juga demikian juga di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur sedikit lebih tinggi. Ini yang kondisi yang terjadi, dan apakah ini tentu akan berefek pada UMKM. Dan ini berbeda sekali dengan misalnya kondisi krisis tahun 98 misalnya krisis moneter, dan ketika ada sedikit krisis tahun 2008. Saat itu krisis-krisis yang ada itu hanya pada sektor keuangan dan karena ada shock politik dan sebagainya. Ini shocknya itu shock di kesehatan, yang masalahnya adalah yang utama, menghentikan orang bergerak. Ketika orang berhenti bergerak, maka ekonominya juga akan melambat. Yang biasanya pergi dari rumah ke tempat kerja, kemudian mereka harus work from home, yang minimal biasanya ngisi BBM di pom bensin, itu tidak dilakukan. Minimal ketika berangkat ke tempat kerja atau pulangnya, beli es tebu ketika di tengah jalan mampir, itu juga tidak terjadi. Jadi ini faktor yang memang shocknya jauh lebih. Tapi sebenarnya sejarah itu berulang ya. Sejarah itu berulang tentang krisis-krisis yang disebabkan oleh pandemi. Tahun 1300-an ada Black Death, kemudian abad 15 juga ada wabah di Amerika, kemudian tahun 1700 juga ada wabah-wabah itu berulang. Bahkan pada saat masa penjajahan Belanda itu juga ada wabah, kalau nggak salah flu Spanyol ya, yang kemudian juga sampai ke Indonesia. Jadi ini berulang dan kemudian saya kira skemanya polanya hampir sama. Nah, apa yang terjadi saat ini? Saya akan mengambil pada satu hal. Pertama, ada perubahan perilaku konsumen. Mungkin ada meme Pak Sigit yang dulu ingat. Bagaimana usaha-usaha besar itu kalah oleh kemudian bisnis-bisnis yang dikelola oleh, maaf ya bahasa saya, ibu-ibu yang pakai daster di rumah.
oleh emak-emak yang sign-nya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah itu ada meme seperti itu. Jadi yang itu yang membuat, ya sekarang ini kan Giant, kemudian Giant di tempat saya itu akhir bulan ini akan tutup. Jadi dia sudah nggak buka lagi. Yang sekian lama mereka menguasai. Jadi apa? Perilaku konsumen ini berubah karena teknologi, tapi dipacu terutama kemudian ada pandemi. Semuanya kemudian berubahnya menjadi online. Kemudian proses produksi industri dan jasa, efisiensi menjadi kunci di sana. Kemudian juga ada mazhab ya, yang saya mungkin bisa sebut agak bukan mazhab. Dari liberalisasi menjadi plus ekonomi. Ada kecenderungan negara sekarang lebih menutup ekonominya. Ya, terutama sejak Trump kemarin mengambil posisi itu. Kemudian peningkatan pengangguran, dan tentu ini akan berubah terus karena ekonomi akan menggeser pasar fisik ke pasar digital. Saya yakin skemanya Pak Iko tadi juga memanfaatkan bagaimana perubahan digital itu, dan tentu ini kita harus mengubah banyak hal, bagaimana menyiapkan UMKM dan keterlibatan anak muda. Saya akan berangkat dari satu hal lagi, bahwa sebenarnya ekonomi itu kan total ekonomi itu berangkat dari penjumlahan antara konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan kalau terbuka adalah ekspor dikurangi impor. Investasi ini, data tahun lalu, investasi ini turunnya paling banyak. Artinya siapa yang mau bergerak dengan investasi ketika kondisi ekonomi seperti ini. Belanja pemerintah juga agak berkurang, walaupun beberapa hal ditambah alokasi belanjanya, tapi agak berkurang. Apa? Karena pajak juga yang terhimpunnya lebih rendah. Jadi kemarin ada misalnya perubahan ada APBN perubahan yang kemudian mengubah hampir kira-kira nilainya 20% lah. Itu bergeser APBN kita sehingga gain-nya berubah. Nah, yang sebenarnya relatif tidak berubah itu konsumsi masyarakat gain-nya. Cuman yang tentu yang dilakukan adalah masyarakat adjustment pada beberapa belanja tertentu. Nah, inilah yang saya mungkin akan sampaikan ke Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana memanfaatkan C ini yang nilainya sebenarnya cukup besar dan belum dimasukkan oleh diambil perannya secara maksimal oleh UMKM. Belanja masyarakat di Jawa Timur itu hampir 50 triliun per bulan. Ya, di perkotaan nilainya lebih besar, sekitar 36 dan sekitar 15-an itu ada di pedesaan. Tapi jumlahnya unitnya besar. Jadi bedanya di kota ini populasinya lebih sedikit tapi nilai belanjanya lebih besar. Di desa populasinya banyak, nilai belanjanya lebih sedikit. Jadi kalau setahun itu ada nilai 500 triliun. PDRB Jawa Timur itu kira-kira 2.200 triliun harga berlaku. Jadi ini ya mencapai kira-kira 25-30% lah. Nah ini yang belum diambil. Itu banyak beragam yang di sana, mulai dari kebutuhan makanan, minuman, belanja pendidikan dan sebagainya. Itu saya punya data detail sampai kemudian di tingkat kabupaten. Nah, inilah yang sebenarnya harus kemudian kita masuk pada konteks ini, C ini. Konsumsi menjadi pemain penting di sini. Nah sayangnya dalam beberapa hal program pemerintah itu C-nya itu kembalinya pada usaha besar. Saya ambil contohnya. Ketika ada bantuan ya seperti BLT, sekarang saya lupa namanya apa ya, cash transfer itu, cash conditional transfer itu kan ada yang ditransfer langsung ke subsidi untuk karyawan yang nilainya sempat 600.000 per karyawan per bulan yang berjalan selama 3 bulan. Yang sayangnya itu dilakukan adalah sebagian besar yang menerima itu pegawai-pegawai atau karyawan itu belanja lagi ke, kalau kita sebut ya, jaringan convenience store seperti ya kita sebut saja Indomaret. Mohon kalau ada watan ya nggak usah dikutip namanya Indomaret dan Alfamart. Yang terjadi apa? Ketika masuk ke sana belanja ini, maka uang ini kan berhentinya ke induknya. Ketika ada laba,
ya dia berhenti di sana. Coba kalau kemudian bantuan langsung ini kemudian dalam bentuk kupon yang ke warung yang di sebelahnya, yang bisa ditukarkan di mana saja lah di warung itu. Maka pemilik toko kelontong itu pasti akan karena ada tambahan laba, dia akan belanja, entah beli bakso, entah beli apa. Ekonomi ini akan bergerak. Nah ini beberapa hal yang menjadi persoalan pada bantuan-bantuan. Kemarin kita evaluasi kembali lagi pada unit skala besar. Nah unit skala besar sekarang itu skemanya efisiensi. Bagaimana berusaha, kemudian kalau dapat pendapatan ya ditahan. Nah ini yang beda dengan pola di UMKM. Kalau UMKM kan ya kalau masih bisa ada konsumsi, ya dia akan berkonsumsi. Ya kak, ngoyongnya tapi maksudnya mau beli bakso, mau beli masih beli bakso, ibu-ibu mau ganti hijab juga dia akan ya sebulan mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali beli hijab dia akan lakukan. Ekonomi gerak. Tapi kalau kemudian uang ini masuknya adalah ke besar, maka pergerakannya akan distribusinya juga tidak merata, tapi juga bergeraknya ke akan mandek pada kelompok tertentu. Nah ini yang tentu ini yang kita pikirkan bagaimana memanfaatkan konsumsi ini yang hampir 50 T per bulan di Jawa Timur. Kalau hitung-hitungan itu mungkin di Sidoarjo saja 3-4 T konsumsi itu ada per bulannya oleh masyarakat. Nah ini yang belum nanti belanja pemerintah juga masih masuk walaupun tidak banyak. Jadi bukan tidak banyak tapi jumlahnya sedikit berkurang dari periode sebelumnya. Nah C inilah yang menjadi penting dan saya mau mengangkat pada apa yang disampaikan juga oleh Pak Iko. Kita juga sekarang tidak memanfaatkan, belum mengoptimalkan orang-orang kita yang di luar. Yang ini dulu dilakukan sampai sekarang dilakukan oleh Thailand. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Iko dan teman-teman Kadin misalnya untuk ekspor. Tapi sebenarnya ekspor itu tidak harus menyasar pada pasar orang asing. Jumlah penduduk Indonesia misalnya warga Indonesia yang di Malaysia itu sekitar 2 atau 3 juta. Itu ada anak muda Malaysia yang tiap bulan itu impor ya dari Indonesia. Itu 2 kontainer per bulan. Isinya apa itu Pak? Terasi, kerupuk, terus layah. Nah, itu juga bisa kita lakukan misalnya ke Saudi Arabia. Populasi. Kemudian kita bisa lakukan itu ke Hong Kong dan Taiwan. Saya tahu ada satu toko kecil di Hong Kong itu yang tiap bulan dia membeli bakso buatan Indonesia dan dia jual bakso di situ. Dia bakso beku lah. Nah sebenarnya ini juga ruang-ruang buat UMKM. Jadi domestiknya ada ruang pasar domestik, di luar ada pasar luar yang kemudian segmennya orang Indonesia. Keripik misalnya peyek gitu ya. Ya masih ada yang beli peyek. Peyek gak bisa diekspor, nggak doyan orang boleh katanya makan peyek. Loh, kita bukan orang Malaysianya kok. Kita ngekspor itu untuk orang Indonesia yang di Malaysia, untuk orang Indonesia yang di Taiwan, untuk orang Indonesia yang di demikian juga yang lainnya, sarung dan itu masuk ke segmen-segmen itu yang ada ruang-ruang besar yang di situ. Jadi saya kira mau tidak mau UMKM ini menjadi masih penting apalagi dalam kondisi pandemi. Karena apa bedanya UMKM dan besar? Kalau UMKM itu pola ekonominya, kalau ilmunya belajarnya dari Pak Sigit, itu kan hampir mirip dengan subsisten ekonomi. Jadi dia dapat hari ini, hidup hari ini, belanja hari ini. Maka ekonomi akan terus bergerak pada sisi UMKM yang polanya seperti itu. Tapi beda dengan perusahaan yang skalanya menengah ke besar ya. Kalau dia ada alokasi yang dia tahan, kemudian tidak semua pendapatan yang dia peroleh dia putarkan ke tempat lain. Sebagian ada yang ditahan. Ini yang membedakan. Sehingga kalau menengah besar ketika ada surplus maka dia akan terhenti. Di mana terhentinya? Ya kalau masih lokal terhenti di bank-bank nasional. Tapi kalau dia perusahaan besar, uang itu berhentinya di Singapura, berhentinya di pusat-pusat keuangan dunia yang lain. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ada kata kalimat kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Fauzi.
Jadi beberapa hal tadi poin-poin tersebut penting sudah saya catat ya. Beberapa hal misalnya tentang perubahan perilaku konsumen, Bapak Ibu semuanya dengan adanya pandemi ini berubah konsumen kita perilakunya berubah juga. Kemudian juga efisiensi biaya terjadi di berbagai sektor. Peningkatan pengangguran pasti saja terjadi seperti itu. Apalagi kemudian sekarang banyak yang tutup ya, tertutup semuanya, banyak yang tutup, Giant juga tutup itu, maka kemudian banyak yang nganggur. Investasi mengalami perubahan juga konsumen berubah juga, khusus juga berubah juga. Tapi semuanya itu poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Indra tadi itu terkait sama bagaimana UMKM bisa berubah, bisa eksis, gitu ya ini semuanya. Baik, semuanya saya beri kesempatan dua penanya ataupun dua komentator ya ini, tapi sebentar saya akan sapa dulu buat teman-teman Kadin dan teman-teman yang hadir di sini ya. Ini ada Bu Afin, matur nuwun saya hadir, Mas Denny, nah Bu Afin, halo Bu Afin, nah itu Bu Afin, kemudian Bu Herti sebelahnya dari Kadin juga, kemudian ada Mas Jamal dari ACT dan juga rekannya Mbak siapa ini? Dan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo ini adalah pengurus dan MEK Kabupaten Sidoarjo, ya ketua beliau ini. Pak Prabowo sama Pak sebelahnya Pak Firman. Nah ini Pak Firman juga adalah pengurus Kadin Sidoarjo. Makasih Pak Firman. Kemudian di sebelah kanannya Mas kiri Mas ini Pak Masruh ya, Pak Masruh ini dari Kadin juga. Dan juga Bapak semuanya ada di Zoom meeting. Terima kasih pada Bu Sofi yang masih hadir. Kemudian tadi ada Pak Maun, ada Pak Junaidi, ada Mas Fadlan juga gitu ya, dan juga Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Mungkin tadi ada Pak Firman dan juga Pak Masur akan menyampaikan pendapatnya. Monggo Pak Firman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin narasumber Pak Indra. Kami hanya kepengen bertanya, apa yang disampaikan tadi dari peluang bahwa pergerakan belanja 50 T per bulan di Jatim itu sangat luar biasa. Nah, apalagi secara nasional. Nah, kami kepengen tahu bagaimana peranan MBK PP Muhammadiyah dalam menyingkapin peluang ini. Kami sebagai orang Muhammadiyah juga hanya melihat Muhammadiyah hanya main zona aman saja, pendidikan dan kesehatan. Kami pernah juga diskusi di pusat sama Pak Sekjen, Pak Abdul Muti, betul. Dan saya juga ada saudara di MBK, Pak. Jadi apa peranan Muhammadiyah di dalam kesempatan ini? Harusnya ngambil sektor real yang cukup besar ini, peluangnya. Jadi jangan main zona aman aja, pendidikan dan hanya kesehatan saja. Nah, coba bisa Bapak sampaikan, hanya itu saja. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak Firman. Berikutnya Pak Masruh. Monggo Pak Masruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja supaya nanti kerjasama antara beberapa lembaga ini ada wujudnya yang konkret. Jadi mungkin ada beberapa momentum yang bisa diambil dari kerjasama ini. Yang pertama, kerjasama ini juga butuh tempat. Kebetulan Sidoarjo ini juga pusatnya yang sebagai percontohan bagi Jawa Timur. Kemarin Bu Khofifah baru saja meresmikan industri halal di Lingkar Timur, di pergudangan. Nah, kalau kita dibantu sama ACT, misalnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu kalau nggak salah nominalnya pergudangan itu bagi UMKM 600 juta. Kalau ACT tahun ini bisa mengumpulkan 31 miliar,
maka 600 juta insya Allah sangat kecil bagi ACT untuk membuat donasi itu, model-model donasi, dan itu jadikan tempat UMKM melaksanakan proses perdagangan dan ekspor impor, serta itu adalah showroom-nya. Kalau itu terjadi luar biasa. Nanti yang bagian membantu ekspor impornya dari Pak Iko dan kawan-kawan ekspor impor, kemudian dari kajian dan sertifikasinya dari UMSIDA, kemudian dari produk dan macam-macam, itu Kadin sudah menyiapkan dengan anggota UMKM-nya. Karena ciri dari keberhasilan UMKM bisa mendunia, itu bisa melaksanakan ekspor impor. Baik itu berupa bahan baku yang kemudian bisa diolah, yang kemudian dikembalikan lagi ke luar negeri. Contoh saja, yang sangat kecil itu adalah tempe. Tempe itu adalah sekarang makanan mendunia. Tapi kalau itu tidak dikerjakan dengan baik, dengan sistematis, pedagang atau pengrajin tempe nggak akan bisa jualan sampai dunia. Apalagi di Sidoarjo ini adalah sejarahnya porang, ya, sekarang yang lagi tanaman emas nasional itu adalah porang. Itu pusatnya dari Sidoarjo. Porang itu tidak lepas dari kata-kata porong. Itu yang ditulis sama Pak Dahlan Iskan. Boleh dicek di tulisannya Pak Dahlan Iskan. Karena itu PT yang pertama berada di Porong itu adalah PT Ambiko, punyanya Pak Johan. Nah, itu bisa dikerjakan. Kalau itu nanti bisa dikerjakan sama UMKM produknya, kemudian entah itu bisa jadi teriyaki, ada sinyoku, kemudian konjak, manan, dan macam-macam produk-produk yang lain itu. Kemudian ada yang menjembatani, Kadin mengcoaching itu menjadi sebuah produk, kemudian teman-teman UMKM mendunia mencari pasar dan lain-lain sampai menjembatani untuk ekspor impornya, jadi bahan-bahan yang luar biasa yang bisa diekspor. Itu jadi gerakan yang luar biasa. Jadi saya butuh kerjasama hari ini yang ditandatangani, bukan setelah ditandatangani ditutup selesai. Nah, ini harus ada real nyata dari siapapun tadi yang bertanda tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terkesan adalah orang dari Porong. Ini, oh iya. Saya asalnya Porong. Kayak Sunda Empire gitu ya. Sunda Empire gitu ya. Ya gitu ya. Jadi Porong Empire gitu kan seperti itu. Iya. Oke, makasih Pak Masruh, idenya cukup luar biasa. Jadi jangan apa namanya setelah tanda tangan kemudian turu gitu bahasanya apa itu ya gitu ya. Apa namanya tidak dilaksanakan, tapi memang nanti real gitu ya. Monggo Pak Indra, tadi jawab dari Pak Firman. Beliau adalah juga warga Muhammadiyah ya. Beliau ini adalah apa namanya aktivis juga lah gitu ya. Saya ingin tahu seberapa eksistensi MEK Pak Indra. Monggo Pak Indra. Terima kasih Pak Firman. Nanti yang kedua biar Pak Ketua Kadin aja yang implementasi. Kalau kaitannya karena apa MEK kan nggak ikut-ikut. Nah, nanti kalau ada kaitannya UMSIDA biar Pak. Pak Firman, saya akan mengawali dengan penjelasan begini. Di MEK itu ada 3 target yang disampaikan Ketua Bidang Ekonomi, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Pak Anwar Abbas. Jadi selalu disampaikan kita bahwa Majelis Ekonomi itu harus bisa melakukan beberapa hal untuk tujuan kesejahteraan. 1, mensejahterakan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Artinya harus kemudian ada kegiatan ekonomi mandiri yang dikelola organisasi. Jadi tadi bahasanya tidak di zona aman saja, tidak AUMKes dan AUM pendidikan. Kedua, kesejahteraan atau ekonomi amal usaha Muhammadiyah. Jadi AUM itu punya aktivitas ekonomi yang bisa salah satu sumber pendapatan di luar aktivitas utama AUM. Ketiga, ekonomi warga. Jadi harus dipikirkan juga kesejahteraan ekonomi warga Muhammadiyah. Dan jangan lupa yang keempat, ekonomi umat dan warga secara umum. Karena kita kan tahu pada milad sebelumnya itu kan tagline Muhammadiyah itu kan untuk memajukan Indonesia.
Tapi muktamar ini itu kan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ya, itu. Jadi pikirannya sudah pikiran mendunia. Pikiran bagaimana peran-peran Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada bahasanya internasionalisasi. Sehingga tahun ini misalnya periode ini ada program pengembangan sekolah di Melbourne, ada pengembangan kemudian saya terlibat pendirian kampus di Malaysia. Nah, tadi yang ekonomi bagaimana? Kita di Muhammadiyah itu tahun 2017 sudah mengeluarkan pedoman tentang badan usaha milik Muhammadiyah. Kebetulan saya juga salah satu sekretaris Pokjanya. Kita sudah atur tentang PT-PT atau perseroan yang di Muhammadiyah diatur seperti apa. Kedua, kemudian ada holding, pendirian holding yang kemudian ini menggabungkan beberapa PT. Nah, melalui holding ini sudah masuk beberapa aktivitas ekonomi. Tapi saya akan lepaskan itu karena itu urusan adalah bagaimana membangun ekonomi organisasi. Nah, di sisi warga seperti apa? Ini PR kita bersama yang butuh sisi implementasi. Sisi konsep dan sebagainya sudah matang, tapi ada beberapa implementasi yang coba ditawarkan, seringkali belum berlanjut, Pak Firman. Dan mungkin saya sampaikan sekaligus kepada Pak Ketua MEK Sidoarjo. Contoh Pak di Sidoarjo. Kita ini salah satu pemain telur utama di Blitar, yang Ketua PDM. Saya sudah hitung kebutuhan Sidoarjo, Pak. Itu kira-kira itu 5 ton per hari. Oh, maaf, di Sidoarjo, ya ada kebutuhan telur itu 5 ton, 15 ton per hari. Nah, kalau ini kita lakukan dengan memotong rantai, itu sangat memungkinkan dan bisa bekerja sama dengan sumber itu. Target kita sebenarnya bagaimana misalnya Muhammadiyah mengambil peran di satu sisi ini saja misalnya, pangan. Kita sudah hitung Surabaya itu kebutuhannya sekitar 20-an ton per hari akan telur itu. Nah ini saya sudah punya konsep dan hitung-hitungan matangnya. Kita sudah pernah uji coba pada tahun lalu Ramadan di Surabaya. Itu bisa jalan. Kita jalanin satu truk itu kan kira-kira 5,5 ton ya Pak. Itu 1 minggu itu sebenarnya bisa habis. Tinggal Muhammadiyah ini kan punya mulai pimpinan cabang, pimpinan ranting, ada guru dan sebagainya. Saya sudah punya hitung-hitungan satu titik itu melayani 5.000 kakak. Itu 3 hari itu bisa habis. Sebenarnya. Nah, cuman memang gitu. Kalau kita bisa kuasai ini, kita kemarin berharap dengan modal tidak terlalu besar, itu memegang suplai di sana 60% pasar, sehingga gejolak harganya kita bisa atur. Maka memang ini mainnya harus tidak bisa yang biasa-biasa saja, harus jadi di bawah kita pegang rantai distribusinya, dan itulah memang kita harapkan kita bisa mulai bergerak. Saya bertemu dengan beberapa guru di PCM sepanjang, mereka minat untuk kemudian dia. Tapi ketika kami bicara dari sisi organisasi, respon di sisi strukturnya itu lambat. Nah ini harus kemudian menjadi pikiran kita bersama, atau respon struktur ini menjadi bisa lebih cepat. Karena kalau kita bisa gerakan ini, Pak, satu produk bisa itu. Kedua, kita fokus saja kemudian ke produk pangan dulu, yang kemudian memotong rantai. Karena kalau telur ini dipotong, rantai dari tingkat produsen ke pengecer, saya sudah pernah bicara juga dengan Pak Zainul, itu ada bisa selisih 2.000 sampai 3.000. Artinya harga di tingkat konsumennya bisa kita bersaing, kemudian margin di tingkat dengan asumsi margin kita sama di tingkat pengecernya, atau pengecernya bisa dapat margin lebih besar, itu menjadi ruang yang besar. Nah, kita bisa mulai dengan satu produk itu, kemudian nanti akan masuk beras, lumbung beras kita ada di Lamongan dan Bojonegoro. Itu juga orang-orang Muhammadiyah. Nah ini cuma silaturahim kita dan jamaah kita ini belum rapat Pak. Apalagi jamaah sekarang direnggangkan kan. Ini juga jadi persoalan. Jadi kalau kita lebih rapat lagi jamaah ekonominya, itu bisa jalan, dan berpikirnya jangan ketika berekonomi hanya untuk Muhammadiyah saja. Muhammadiyah kan hadir untuk Indonesia, jadi saya kira ya semuanya di situ. Karena kalau itu masuk warga-warga, saya udah hitung, warga itu kalau misalnya level Sidoarjo, 1 kilo itu 1 minggu.
Nah, kalau dia pegang itu kita bisa punya hitung-hitungan dan kita kalau mau dicoba Sidoarjo dan beberapa kecamatan saja, kita bisa mulai, Pak. Masalah kemudian kalau kita masalah permodalannya, kita bisa bicara dengan Blitar, kita minta tempo. Cuman memang Blitar itu kalau kita minta negosiasi yang seperti itu, tempo dan sebagainya, jaminannya tuh saya, Pak. Ya, tapi asal Mas Indra ya. Ini ono apa-apa sampean. Nah, saya kemudian tentu akan saya minta jaminan. Jadi dilakoni temenan yo. Ini ono apa-apa aku iki. Nah, itu kita bisa bicara itu dengan mereka. Produk saja kita. Nanti itu jalan, tempeli lagi minyaknya. Dulu Pak Masuk punya network minyak. Masuk nanti minyak goreng. Masuk lagi apa. Tanpa harus kita punya toko dan sebagainya. Tapi titik saja misalnya. Kita punya titik pengecer itu 50 titik saja dulu. 50 titik harapannya 1 kintalan. Per misalnya 3 hari atau 5 hari. Nah, nanti mereka naik motor saja, ada pesan tetangganya segitu itu. Kita bisa coba yang ini. Nah, kita sudah mulai itu. Kalau yang lainnya apa yang dilakukan oleh dia? Kita juga sudah mulai melakukan jalan crowdfunding, bahkan crowdfunding kedua untuk juga di sektor peternakan. Kita akan masukkan lagi, kita akan memotong Pak. Kami sudah bicara dan sudah ada persetujuan Ketua Umum skema pembiayaan antar AUM. Ini ada yang aneh. Muhammadiyah itu kalau lagi mengembangkan butuh uang, pinjem bank Pak. Sidoarjo yang saya dengar ini Sida ini banyak uang. Itu kalau lebih duit, itu ditaruh di bank Pak. Jadi misalnya contoh Ponorogo sana sedang bangun, butuh uang, itu pinjem di satu bank yang sama, yang uangnya sebenarnya uangnya punya Sidoarjo ini, punya Sida. Jadi yang di Sida dikasih misalnya sekarang inilah paling mentok 4% lah, ekivalen. Rate-nya ya, kalau kita di syariah ekivalennya 4%. Sana masih pinjam 10% Pak. 6% selisihnya. Jadi antar saudara sendiri kita coba potong saja ini. Kita kelola sendiri, kita ini model peer-to-peer lending yang kemudian 3%. Pengelola 2%, 3% karena sama model kita bisa cukup untuk membiayai operasional. Dan itu sudah kami coba. Tahun ini kami mengambil alih pembiayaan di salah satu bank syariah swasta. Dikelola sendiri oleh tim Muhammadiyah, di tim keuangan. 120 miliar. Itu kita bisa menghemat biaya transaksi ini. Ya sebenarnya kita nutup saja di situ. Tapi juga saya tadi sepakat Pak, bahwa ekonominya masuk, tapi kesehatan dan pendidikan juga harus fokus kita, malah harus naik kelas. Ada kelas-kelas yang sekarang kita malah kosong. Yang kita tinggal. Ini jangan ditinggal. Kenapa? Orang lain sekarang ini berebut masuk ke kesehatan dan pendidikan. Cuman mereka masuk adalah ke segmen yang kita belum masuk, segmen yang kosong. Kira-kira demikian Pak Firman. Monggo Pak untuk Pak Masuk. Bentar, Pak Roed. Moderator boleh ini ditanggapi. Ini Pak Firman ya. Sebentar. Enggak, ini enak diskusi. Baik, Pak Indra. Itu mungkin secara teori memang hitungan seperti itu. Ini sudah pernah kami lakukan. Kebetulan saya di Sedati. Untuk satu produk saja, kebetulan saya main beras Pak. Itu kita untuk memberikan kepada orang Muhammadiyah saja, itu masih mikir untuk konsumsi. Itu masih menghitung dengan apalagi emak-emak. Harganya yang beda selisih 150 perak itu akan cari yang lebih murah lagi, tanda kutip saudara kita yang seberang itu menguasai retail. Intinya kalau saya saran, ini peranan mubalik kita orang Muhammadiyah untuk menyampaikan ini kepada orang Muhammadiyah sendiri. Jadi kalau misalnya memang produk itu telur tuh resiko Pak. Saya beras 7 sembako itu saya coba. Sekarang hanya beras saja yang bertahan. Karena memang kondisi real sekarang dengan segala sesuatu yang memang susah ini akan ini. Jadi mungkin dan itu juga pernah kita diskusi dengan Abah Roed Muhammadiyah punya di Tulangan. Itu salah satunya tutup karena juga tidak bisa berjalan karena memang konsumennya masih memilih yang lain. Oh iya, bukan ditutup. Oh iya.
Ya, tapi mungkin ada perubahan, ada penurunan. Nah, mungkin solusinya mungkin itu supaya kita bisa apa yang disampaikan Pak Indra tadi itu kita sudah pernah jalankan dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Jadi intinya begini, bahwa memang pendidikan sama kesehatan kan lebih moncer gitu ya. Moncer. Bukan berarti MEK enggak bertindak apa-apa. Saya juga beberapa kali ikut Pak rapat-rapat di MEK pusat tuh, ya bagus ide-idenya begitu ya. Pak Indra, kemudian teman Pak Mukhair juga itu bagus juga idenya gitu ya. Nah, tapi tadi itu karena memang sudah berpengalaman di pendidikan dan kesehatan, jadi gitu ya ini. Jadi ekonominya harus lebih punya, tetap berusaha, tetap berjalan, tapi tidak semoncer yang kesehatan sama pendidikan gitu ya ini. Monggo Pak Roid menjawab pertanyaan Pak Masrul, berikutnya kemudian Pak Iko. Saya juga mendapat Pak Iko, kita tutup setelah Pak Iko, kita tutup acara ini sebagai webinar kita kali ini. Monggo Pak Roid. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan kayaknya di chat itu ada itu, masalah laporan keuangan UMKM ya. Ini tentu saja masuk dalam bahasan kita soal pendampingan UMKM ya. Di sana itu ada pelatihan, berbagai macam pelatihan, termasuk diantaranya nanti soal perpajakan, laporan keuangan dan lain sebagainya. Intinya kayaknya itu ya. Jadi ini sudah masuk di pendampingan, dan kalau kita kembangkan lebih jauh hubungannya dengan MOU kita hari ini, ya demi kampus Umsida kan sudah banyak dosennya yang untuk akan bicara masalah itu ya. Itu insya Allah sudah akan bisa terjawab, tinggal kapan dilaksanakan. Kalau memang peminatnya bagus, banyak, ya monggo kita adakan. Itu yang pertanyaan di chat. Untuk Pak Masruk ini bagus sekali. Ide untuk bisa membuat salah satu tempat di pergudangan kawasan industri halal Sidoarjo. Mungkin idenya bagaimana kita agar bisa mempunyai asetnya gitu ya, supaya kita bisa menjadi salah satu titik atau salah satu pusat yang akan mengelola atau menjual dan sebagainya dalam ekspor impor barang-barang halal yang ada di kawasan itu. Kira-kira begitu, karena yang saya dengar memang dari sekian 400 unit yang dijual itu khususnya untuk UMKM. Jadi untuk kelas-kelas kita ini, bukan untuk usaha menengah ke atas, tapi usaha kecil, usaha mikro dan kecil. Itu bagus sekali. Hanya memang seperti saya pernah dulu bikin namanya MBC ya, PT Mitra Bisnis Syariah. Kita kumpulkan orang-orang, kemudian kita ajak untuk bersama-sama membeli sebuah ruko waktu itu ya. Hanya karena memang pengelolaannya dan barangnya bersaing dengan tetangga yang mereka bisa sering ada promosi atau edan-edanan lah, sehingga kita walaupun yang dipromosikan satu barang, tapi yang lain kan ngikuti. Misalnya ada promosi minyak goreng, yang lain nggak promosi, tapi karena orang cari minyak goreng ya sekalian yang lain. Gitu. Beli gula, beli ini dan itu. Dan kita alhamdulillah kalah gitu ya. Artinya kalah ini tidak dari sisi pengusaha, tidak harus kemudian selesai. Ya kita harus cari langkah berikutnya. Nah, kalau idenya itu tadi untuk memiliki aset di pergudangan kawasan industri halal itu bagus. Nah, nanti mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Yang penting adalah usaha ini memang bisa menghasilkan sesuatu yang minimal kalau seandainya kita belinya KPR bisa untuk ngangsur kan gitu loh. Sehingga modal awalnya dari para pengusaha kecil, para UMKM tidak harus besar. Kalau harganya 600 misalnya uang mukanya 20% atau 30% kan sekitar 6 kali 3 berapa? 180 juta atau mungkin 120 juta ya. Untuk mengumpulkan uang muka ini kan tidak terlalu besar, tidak harus 600 juta. Sisanya bagaimana diangsur? Bagaimana cara ngangsurnya? Ya usaha itu harus bisa menghasilkan uang untuk bisa mengangsur. Syukur-syukur tadi disinggung BACT, pakai uang muka saya diangsuran misalnya, ini idenya Pak Masrul ya, saya cuma nyampaikan aja. Nah, itu bisa, sangat bisa.
Hanya bisakah kita memutar aset ini menjadi menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai untuk mengangsur. Kita tidak berpikir laba disik lah. Isok ngangsur lunas itu sudah syukur. Dan kalau properti jangan khawatir, walaupun kita pengalaman 3 tahun di MBC akhirnya kalah dengan tetangga, tapi secara rupiah tidak rugi. Artinya balik semua modalnya walaupun tidak ada untungnya. Dan itu jalan 3 tahun tidak rugi. Itu sebagai pengalaman. Tapi untuk sementara kita sudah ada semacam kesepakatan dengan Pak Iko. Sementara nek gak di aset lain ya Kadin dipakai sebagai ruang displaynya, tempat pendidikan pelatihannya. Ya. Kalau itu sudah bisa jalan, bisa saja kita kembangkan, bikin, minta cari aset lainnya. Mungkin itu jawaban saya sementara, Pak Masrur. Monggo. Ya. Oh, monggo Pak Masrur. Oke. Jadi kalau lihat potensinya, saya lihat itu nanti seluruh UMKM se-Jawa Timur akan ngumpul di sana, dan terutama yang sudah besar, karena itu bagian dari fasilitas dari provinsi. Kalau kita menawarkan selaku sebagai jasa ekspor impornya, itu luar biasa. Bahkan Kadin akan kelihatan di sana bahwa Kadin menjembatani teman-teman UMKM se-Jawa Timur yang posisinya ada di Sidoarjo ini. Nah, itu nanti kita bantu, kita coaching dan macam-macam yang ada hal kaitan sama hal-hal yang berbau UMKM dan ekspor impor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Masrur. Monggo Pak Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama kerjasama antara Kadin, UMKM dunia dan yang lain-lainnya, saya sangat berharap sekali ini bukan sekedar seremonial. Oleh karena itu kami membuat konsep yang sederhana sekali, yang paling simpel, yang mudah dilakoni, yang gampang dijalani, sehingga bisa dievaluasi bersama-sama. Gak apa-apa kalau misalnya, oh ini nilainya tidak besar, enggak apa-apa. Saya tidak mencari review atau value yang besar. Karena kalau value yang besar bukan UMKM lagi. Mungkin kita berhadapan sama-sama pengusaha, ayo kita buat perusahaan. Tapi kalau kita memang concernnya mau di UMKM, apa sih UMKM itu sebenarnya? Kalau berdasarkan undang-undang yang omsetnya sekian, offsetnya sekian, omsetnya sekian juta, ratus juta, sekian M kan gitu. Itu undang-undang, tetapi yang ada di depan kita kan UKM sarungan, UKM-nya dasteran, ya, yang secara ekonomi sekarang susah semuanya gitu. Ngapunten, saya cenderung ke sana. Saya mau berhadapan dengan realistis. Saya berhadapan dengan realistis karena selama ini yang kami hadapin adalah realita semuanya. Jadi kalau nanti, mohon maaf, UKM mendunia dengan Kadin, konteks kerjasamanya adalah konsentrasi dengan UKM yang jualan ke pasar internasional. Ada 5 hal yang harus kami kerjakan bersama nantinya. Pertama adalah galeri display, kedua adalah e-commerce trading, yang ketiga adalah digital export training atau UKM training untuk ngajari ekspor, keempat adalah digital studio, kelima adalah cargo center. Itu kalau dikerjain serius duit semua. Jadi itu yang mungkin insya Allah kami ingin dengan Kadin bisa direalisasikan bersama. Karena UKM-nya udah nungguin. UKM yang dasteran itu sudah nungguin. UKM yang sarungan itu udah nungguin. Dan kita berhadapan sama UKM-UKM yang punya produk bagus yang harus kita bantu untuk jual internasional. Makanya di situ ada display, ada galeri display adalah nanti sebagai produk bagaimana kurasi produk itu bisa mana yang bagus, mana yang tidak, yang belum bagus diajari yang bagus, nanti dinas koperasi, dinas terkait bisa ngajari untuk lebih bagus,
Kemudian di sana akan ada namanya e-commerce trading, adalah tim yang jualan. Yang jualan bukan kami, tetapi tim dari Kadin atau dari Universitas Muhammadiyah yang sudah kita ajari untuk cara jualan baik itu domestik dan internasional. E-commerce trading. Semua Bapak Ibu punya produk ABC, produk sini banyak bagus semuanya, tapi tidak ada yang jualan gitu. Nah, ini yang kami konsentrasikan. Problem selama ini di UKM, di ekonomi di Indonesia hanya dua, baik itu yang kecil atau yang besar, hanya masalah jualan dan masalah kirim. Pemain besar-besar, mau Kopra, mau Panili, mau Kopi, mau Lada, atau apapun produknya di sini UKM atau di sini yang banyak UKM yang ekspor-ekspor, itu hanya bisa mampu membuat saja. Yang ekspor siapa? Orang lain. Yang punya badan usaha ekspor orang lain. Yang pemainnya siapa? Orang lain. Yang paling parahnya, orang lain tersebut adalah buying agent yang didatangkan, didudukkan di sini. Kapan pinternya itu? Jadi, ayo kita menjadi pemain global secara real, bukan KW. Kalau kita mau jadi eksportir real. Ayo kita ajarin bagaimana yang personal eksportir, mana yang corporate eksportir. Mana yang perorangan bisa ekspor, mana yang badan usaha Bapak Ibu, koperasi, PT, CV bisa ekspor. Ilmu ini sebenarnya ilmu umum, tapi selama ini tidak disosialisasikan. Oleh nggak tahu kenapa tidak disosialisasikan. Sehingga orang Indonesia ini hanya bisa memproduksi, tidak bisa jualan. Dan harganya kalau jualan di lokal paling banter export atau FOB harganya lokal. Sehingga tidak mensupport untuk devisa. Ini yang perlu kita harus garis bawahi semuanya. Makanya kami adalah, kalau di kaosnya Bapak, teman-teman sahabat-sahabat saya, itu UKM eksportir, bukan UKM ekspor. UKM eksportir. Beda kan? Kalau UKM ekspor itu produk UKM yang diekspor, yang jadi eksportir orang lain. Kalau produk lokal harganya misalnya tetap 10.000, dijual sama buying agent yang mau diekspor tetap 10.000, bahkan lebih rendah karena dikulak. Karena dikulak. Banggakah kita hanya dengan harga dikulak gitu loh. Saya ini tukang kulaan soalnya Bu. Gitu. Saya mantan buying agent gitu. Jadi saya tahu persis itu. Nah sekarang yang kami tahu ini, ayo kita upgrade. Dengan digital teknologi ini kita komunikasi directly dengan buyer. Apalagi kalau nanti di Sentral Timur, di Sentral Lingkar Timur menjadi sentral ekonomi Jawa Timur, apapun barang di saya mau tanya, yang jualan sopo, kalau hanya mendatangkan buyer, mendingan tak tinggal ngalih. Karena apa? Tetap aja kita jadi orang bodoh gitu. Tapi kalau kita semuanya jadi player, ya apa-apa sih menang itu penyerang gitu loh. Jadi ayo kita bermain lebih luas. Mari kita luaskan wawasan, ayo belajar, datangkan ahlinya semua di sini. Saya nggak tahu kenapa dari dulu di Indonesia ini ngomong ekspor paling banter, golek buyer, mendatangkan buyer, promosi, pameran ke sana biaya tinggi, kemudian datang ke sini cari buyer, dibeli harga lokal. Kapan mau naik derajatnya gitu. Nah, mari pada kesempatan ini kami sampaikan. Kalau produknya sudah naik kelas, barangnya bagus, mari kita semua naik derajat jadi pengusaha kelas internasional. Mau belajar bahasa asing nggak perlu belajar, ada Google Translate. Mau transaksi internasional pakai LC, datangkan LPII untuk belajar LC, ayo. Kalau yang mau personal pakai PayPal, ayo kita ajari Bapak Ibu punya akun directly PayPal, langsung dengan bayar. Nah itu, jadi ayo kita lakukan sama seperti teman-teman pengusaha yang ada di Malaysia. Teman-teman yang ada pelaku pengusaha yang ada di Filipina, teman-teman pengusaha yang ada di Thailand, sekarang udah Vietnam, sekarang udah Myanmar, yang sudah merubah konsep transaksi internasionalnya. Bukan hanya penyedia barang. Jangan bangga barang, oh produk saya ekspor Pak, tapi dibelinya lokal. Itu pun dikulak. Regone murah. Apa sih dibangga? No, saya bilang itu eksportir KW. Mari kita belajar.
Kita datangkan, kita ilmu ambil. Saya teman-teman dari FTA Free Trade Agreement atau Surabaya Export Center, kalau memang kita datangkan ke sini, kita belajar yang corporate atau kita belajar dari kita sendiri yang kita kerjakan selama ini. Saya expert di pelaku internasional logistik. Saya 9 tahun di Malaysia Airlines Cargo, 2 tahun GM Cargo Mandala Tiger, 4 tahun terakhir sampai 2020 di representatifnya Virgin Australia, dan 4 tahun terakhir saya mengelola logistik center yang ada di Tambak Osiulangun. Pusat Logistik Berikat. Mau buat pusat logistik di Berikat Lingkar Timur, ayo. Mau belajar yang internasional gede-gede ini yang nama Faster kita UKM, ayo. Kita tarik teman-teman Bea Cukai dengan senang hati mendampingi kita semua. Nah, ini yang kita harapkan. Mari kita upgrade bersama-sama biar dolanan ini lebih luas. Kan gitu. UKM mendunia ini bukan broker, tetapi UKM dunia itu mengedukasi, mensosialisasikan tentang ekspor. Sebenarnya bukan kata ekspor yang tepat, cuma meluaskan jualan. Dilalah jualannya luar internasional, jenenge ekspor gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari Bapak Ibu yang sudah punya produk, yang sudah punya sesuatu yang bagus, yang mari kita yang ada di Jawa Timur, di Sidoarjo ini, mari kita mau jadi apa nih kan gitu. Untuk menjualkan produk atau memang itu silakan. Kita belajar ilmunya, SDM-nya kita ini. Nah, saya ingin Abaroid yang di Sekardangan menjadi sentral UKM yang seperti sesuai dengan judul yang kemarin saya sangat appreciate, namanya Rumah Solusi UMKM. Itu luar biasa itu. Rumah Solusi UMKM. Nanti di situ yaitu tadi konsepnya adalah galeri display. Galeri display bukan hanya sekedar mendisplay barang, tetapi display secara online, secara offline. Siapa yang mengerjakan? Ayo kita didik adik-adik kita, mungkin dari kawan adik-adik dari Muhammadiyah, dari kampus, dari milenial, kita trainingkan semuanya. Termasuk dari teman-teman atau adik saudara-saudara kita yang UKM tadi. Kita belajarkan semua mekanismenya, semua berhak untuk berkembang. Cuma sentral kegiatannya ada di Rumah Solusi UMKM Kadin Sidoarjo. Ini udah bagus banget. E-commerce tradingnya, ayo kita ajarin cara jualannya gitu. Di sini hadir Mbak Di. Mbak Di ini jualan sambal. Pasarnya Taiwan. Ami ini jual apa Mi? Kopi. Kopi apa Mi? Kopi herbal. Pasarnya kemana Mi? Hongkong. Dapat duit apa Mi? Seperti itu, gitu. Mas Lutfi, jualan gitu loh. Punya produk kecil laku dapat. Itu yang kita kerjakan. Makanya saya bilang kami tidak mentarget yang besar-besar, takut kami target besar. Kami jalankan saja yang kecil-kecil, toh nantinya besar dengan sendirinya. Gitu. Ini yang kami sampaikan, mohon maaf ngapunten yang kata. Jadi kita konteks kembali ke laptop tentang agreement yang kita buat bersama ini. Ayo bagaimana Rumah Solusi UMKM Kadin Sidoarjo bekerja sama dengan UKM Mendunia Foundation, bekerja sama dengan Delta Arta, bekerja sama dengan ACT, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, menjadi kolaborasi yang bermanfaat maksimal, bermanfaat optimal. Monggo kalau mau kita diskusi lebih lanjut, step by step kita aplikasikan secara pelan-pelan. Yang jelas ada 5 kegiatan yang kami ingin kerjakan di Rumah Solusi UMKM. Pertama adalah galeri display, baik offline secara online, kemudian e-commerce trading, ini adik-adik atau saudara-saudara kita yang bisa menjadi tim menjualkan produk produknya Sidoarjo. Produk apa saja. Ketiga adalah UKM training. UKM training itu nanti bisa digital export training, bisa training-training yang lainnya. Keempat adalah digital studio. Bagaimanapun harus di-branding up-kan produk-produk kita semua, kegiatan kita semua, sehingga menjadi motivasi buat teman-teman yang lainnya. Kelima adalah cargo center. Cargo center ini semua ekspor dilakukan dari Rumah Solusi UMKM, tidak dari mana-mana. Ayo kita ajarin dari yang kirim yang kecil domestik atau ke antar pulau, antar internasional, kita buat posnya untuk internasional kurir, sampai dengan yang kirim kontaineran.
Ilmunya ada di sana semua. Kalau semuanya paham tentang ini, keripik itu terus terang aja, saya itu tuh agak takut namanya tempe. Tempe itu produk Indonesia, tapi kedelainya impor. Gimana kalau raginya itu dikembangkan di Amerika? Nanti kan muncul tempe Amerika. impor kedelainya dari luar negeri. Iya kan? Tempe. Sekarang kan belum ada yang saya tanya, ada apa namanya? Seberapa besar impor kedelai? Besar banget impor kedelai. Nah, kalau kedelainya nanti yang punya negara yang punya supplier apa namanya? Kedelai tadi menjadi mengembang-biakan raginya. Jadilah tempe dengan sendirinya. Habislah kita. Kan gitu. Habis kita mungkin semua tergantung dengan impor. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi kembali kepada kekuatan nasional dan hati kita. Kita tidak bisa membatasi impor karena kita sudah masuk masalah perdagangan bebas. Yang bisa adalah sejauh mana kita bijak terhadap barang-barang ekspor. Saya pemain impor, tapi saya khusus untuk masalah impor industri bahan baku dan bahan modal. Tidak barang jadi. Terus itu yang kami sampaikan Ibu semuanya. Ngapunten ingkang kathah. Ayo semangat ini kita kobarkan bareng-bareng. Saya berharap banget ini bisa terrealisir di kota tempat saya tinggal, tidak di kota lain yang saya keliling seluruh Indonesia karena direkrut oleh teman-teman Kementerian Desa untuk membina desa ekspor. Karena semua bisa dilakukan dari mana saja. Itu tadi, semua internet ada di desa, semua listrik ada di desa. Kalau diajari ekspor dari desa, mereka udah bisa sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diundang sama kawan-kawan Prambon, Perhimpunan Kepala Desa di Prambon untuk diskusi tentang hal ini. Saya bilang bisa semuanya di situ. Trainingnya gimana? Silakan Anda berkolaborasi mengajukan CSR kepada siapa saja untuk melakukan training. Itu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ngapunten ingkang kathah, teman-teman yang hadir secara online kami sampaikan terima kasih. Semangat nasional untuk produk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iko. Kita punya waktu 5 menit lagi. Monggo Pak Indra satu penutup untuk kita diskusi kali ini. Ya, 2 menit Pak sedikit. Yeah. Saya apa yang disampaikan Pak Iko agar siang ini konkret. Pak Roy dari Kadin, Pak Prabowo dari MEK, dan Pak Sigit nanti mewakili Umsida. Bagaimana agar ini tadi terwujud, apa yang disampaikan Pak Iko terwujud. Dan kita bisa mulai dari tempat ini. Mohon masing-masing mengambil peran apa. Misalnya tempat tadi akan disampaikan di Kadin, kemudian trainer dari mana. Kebetulan Muhammadiyah ini di PP kami punya banyak network yang kita bisa support. Sebulan lalu saya bicara dengan Deputi 4 Kementerian Perekonomian yang membidang UMKM, dia bisa support apa aja. Kami bisa dengan Bank Indonesia dan sebagainya. Belum dengan pihak-pihak lain. Jadi simpel saja, artinya bagaimana UMKM ekspor itu terwujud dari Sidoarjo. Nah, kolaborasi teman-teman di Muhammadiyah, di Kadin, di Umsida dan UMKM. Nanti siapa tugasnya mencari mengidentifikasi UMKM ekspor, itu tugasnya siapa. Sehingga nanti kita hitung kalau kita harus melakukan itu apa saja yang harus disiapkan. Tempat ada, perlu nggak dedicated tim di sana yang harus kita. Nanti kalau kita teridentifikasi, kita lakukan dan kalau kita butuh kolaborasi dengan beberapa pihak, itu tugas saya kebetulan posisi saya di Jawa Timur sebagai Ketua Majelis Ekonomi BWM. Ya saya akan mencari bagaimana support untuk mewujudkan itu kolaborasi dengan berbagai pihak bisa berwujud. Mungkin bisa dengan pihak-pihak yang di sini Pak Iko sudah punya banyak akses, tapi beberapa hal yang lain yang kami juga punya akses mungkin kita bisa linkkan itu dan itu terwujud. Artinya misalnya akhir tahun ini tambah lagi misalnya 3 atau 5, itu kan terukur aja. Tambah lagi misalnya tahun depan jadi 10, tambah lagi itu aja yang konkret saja. Saya kira harus kita mulai dari forum yang saya kira walaupun tidak terlalu besar tapi kita efektif dan konkret. Kira-kira demikian. Matur nuwun. Terima kasih Pak Indra, Pak Ibu semuanya. Di Kadin ada rumah solusi tadi saya sampaikan oleh Pak Roed, Pak Iko, harapan besar bagi semuanya kita dapat melaksanakan, dapat men-follow up ya kegiatan ini menjadi sesuatu yang memang real gitu ya ini. Tidak berhenti pada MOU, MOA, tetapi memang benar-benar ada yang dilaksanakan, ada yang dikerjakan, ada manfaatnya Bapak Ibu semuanya ya, ada keberkahannya dari pertemuan ini.
Semuanya terima kasih perhatiannya. Semoga memang pertemuan ini membawa berkah manfaat untuk kita semuanya, untuk umat juga begitu ya, sehingga kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Semua terima kasih semuanya kehadirannya. Mohon maaf kami dari Sidam, mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di pertemuan hari ini, dan kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.